Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam serial terbaru kita, Kisah dan Ibrah. Kisah tentang kehidupan generasi terdahulu yang bisa menginspirasi dalam kehidupan kita. Mereka orang-orang yang dulu menjadi orang-orang yang sukses, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sukses pula dalam urusan dunianya. Apabila kita ingin mendapatkan hal yang sama, maka copy paste kehidupan mereka, terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita pun juga sama-sama akan mendapatkan kesuksesan. Nah, di antara amalan yang penting untuk meraih kesuksesan, di antara amalan rohani adalah banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis yang diriwayatkan tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku akan memperbanyak sholawat kepadamu, maka berapa waktu sholawat itu akan aku jadikan di dalam doa-doaku?" Maka Nabi mengatakan, "Terserah kamu." Ubay menjawab, "Ya Rasulullah, kalau gitu 1/4. 3/4 saya akan doa, minta mobil, minta rumah, minta semua hajat saya, 1/4-nya saya akan sholawat." Nabi lalu menambahkan lagi, "Bagus, kalau kamu tambah lebih bagus." Oke. Setengah. Gimana? Setengahnya saya doa, setengahnya lagi saya sholawat. Terserah, kalau kamu tambah lebih bagus. 2/3. 2/3 hanya sholawat, yang 1/3 baru minta mobil, minta macam-macam. Kata Nabi, terserah, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Akhirnya Ubay mengatakan, "Ya Rasulullah, saya jadikan semua waktu doa saya untuk bersholawat kepadamu." Maka Nabi menjawab, "Idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk." Kalau seperti itu, maka keinginanmu akan dicukupi sama Allah dan semua dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan Ramadan saat ini? Apakah kita memperbanyak solawat? Tetap berbanyak solawat, dalam artian jangan mengurangi aktivitas solawat kita, namun tetap kita mengisi dengan membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran mungkin kita harus menggunakan mushaf, tapi kita duduk itu bisa bersolawat, kita berdiri bisa bersolawat, jalan kaki bisa bersolawat. Pokoknya jangan pernah kehilangan waktu untuk memperbanyak solawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kisah pada kesempatan kali ini tentang seorang penjual parfum dari daerah Qurh. Ada seorang penjual parfum yang terkenal orangnya itu soleh. Dia orang yang amanat, dia pedagang yang jujur. Nah, suatu ketika dia terbelit hutang dan akhirnya dia harus menutup sementara tokonya dan dia mengurung diri di rumah. Karena mungkin banyak didatangi orang yang akan nagih hutang dan dia nggak punya harta. Akhirnya dia isi waktunya di rumah untuk memperbanyak doa, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak berselawat pada Nabi Muhammad. Sampai datang malam Jumat, maka beliau ini, seorang penjual parfum ini, berdoa sebanyak-banyaknya dan sebelumnya juga bersolawat dengan sebanyak mungkin. Selesai dia solawat, berdoa, kemudian dia terlelap tidur, maka dalam tidurnya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, datangi Ali bin Isa, yang saat itu menjadi seorang wazir, pejabat tinggi. Maka Nabi mengatakan, saya telah mengatakan pada Ali bin Isa untuk menyerahkan kepadamu harta 400 dinar. Ambillah dan gunakan untuk keperluan kamu. Nah, perlu kita ketahui hitungan angka dinar biar kita bisa membayangkannya, menghadirkan kisah ini real dalam kehidupan kita. 1 dinar itu ketika masa normal harga emas, itu pernah saya hitung kurang lebih hampir 2,5 juta. Nah, katakanlah 1 dinar itu 2 juta, biar kita menghitungnya gampang. 400 dinar itu berarti 400 dinar dikalikan 2 juta, berarti angkanya 800 juta. Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang pejabat memberikan uang 800 juta untuk siapa? Untuk orang yang rajin berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan setelah terbangun dari tidurnya, maka orang ini berpikir, utang saya 600 dinar. Nabi memerintahkan untuk memberi 400 dinar. Berarti kalau dia punya hutang 600 dinar dan dia
dapat dari pejabat tadi karena perintah Nabi 400 dinar, maka hutangnya dia hanya tinggal 200 dinar. Wah, lumayan itu. Kemudian setelah itu dia berpikir, tapi benar enggak mimpinya? Tapi dia teringat dengan hadis Nabi, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Orang yang lihat Nabi itu benar-benar lihat Nabi. Kenapa? Karena setan tidak bisa menjelmakan dirinya menjadi Nabi Muhammad. Akhirnya udah dah, aku datangi dah si pejabat itu. Didatangi ke sana, ternyata ditutup pintunya, izin masuk nggak boleh, dilarang. Maka dia tunggu, dia sedih. Kok susah saya mau masuk, nggak ada kesempatan nih kayaknya. Yang jaga nggak kenal sama saya. Siapa saya? Saya cuma penjual parfum. Nah, keluarlah dari sisi pejabat itu, dari dalam rumah sekelompok orang, di antaranya ada para ulama. Maka di antara ulama tersebut ada yang mengenal si tukang parfum. Setelah itu ulama tadi dipanggil, dikisahkan. Kemudian kata ulama, setelah mendengar kisahnya dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, ya berarti yang dicari ini kamu. Ini si pejabat Ali bin Isa ini, si wazir, dia lagi cerita, dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka Nabi memerintahkan untuk memberikan uang sejumlah 400 dinar untuk salah seorang pedagang parfum yang ada di daerah Qurah. Ya, siapa lagi? Kita kalau nyari pedagang parfum semuanya kan bingung. Ini pasti kamu yang dimaksud. Akhirnya kemudian setelah itu dikondisikan sampai akhirnya bisa berjumpa dengan Ali bin Isa. Ketika dia masuk ditanya, kamu siapa? Nama saya Fulan bin Fulan, saya Athar, seorang pedagang parfum. Dari Qurah ya? Ya benar. Saya mimpi berjumpa dengan Nabi. Nabi memerintahkan saya untuk memberikan kepadamu 400 dinar. Dan setelah itu saya cari kamu, tapi nggak ada yang tahu. Dan ternyata memang benar kamu ini. Ya udah, kata Ali bin Isa, oleh karena itu ini saya akan berikan kepadamu 400 dinar sebagai saya menaati perintahnya Rasulullah. Dan saya tambahkan kepadamu 600 dinar. Berarti saya berikan kepadamu 1000 dinar. Berarti kalau 1000 dinar itu dia dalam jangka waktu yang singkat. Kalau itu 2 juta, 1000 dinar berarti angka 2M. 2 miliar yang dia dapatkan. Nah, kira-kira pedagang parfumnya mau apa enggak ya? Rezeki nomplok 2 miliar di hadapan mata. Kemudian kata pedagang parfumnya, wahai wazir, kamu orang baik, tapi saya tidak akan mengambil lebih daripada yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Saya berharap keberkahan di dalam harta itu bukan banyaknya. Nah, ini mental yang perlu ditiru untuk orang yang hidup di zaman sekarang. Jangan lihat nominal, tapi lihat berkahnya. Anda misalkan menjual barang dengan cara yang jujur, cara yang benar. Tapi kalau Anda lihat mungkin nominalnya dikit, jangan Anda berkecil hati. Kenapa? Sedikit, tapi dari hasil yang jujur, di situ Anda nolong orang lain, di situ Anda berbuat baik kepada orang lain, maka di situ insya Allah ada keberkahan yang akan menghasilkan rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak terduga-duga dari segala penjuru arah insya Allah. Kemudian menangislah Ali bin Isa karena menyaksikan pedagang parfum ini benar-benar berharap keberkahan dari Nabi, hanya mau mengambil 400 dinar sesuai dengan yang disampaikan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Maka dia ambil 400 dinar, kemudian dia kumpulkan semua orang yang dia punya urusan bisnis. Nah, dia kan punya banyak utang. Maka beliau mengatakan, saya udah dapat uang 400 dinar. Tapi ini uang berkah. Kasih saya tempo 3 tahun, saya akan gunakan uang ini untuk bekerja, dan saya akan bayar hutang kepada kalian semuanya. Maka ketika itu saya enggak mau. Kamu sekarang bayar uang kita dulu sebagian, setelah itu kamu pakai untuk kerja sebagiannya, enggak ada masalah. Oke. Akhirnya setelah itu dia mengumpulkan daripada orang-orang yang punya hutang tersebut, maka dibayarlah ketika itu 1/3 dari hutangnya total. Karena dia punya hutang itu 600 dinar, 1/3 adalah 200 dinar, dia bayarkan 200 dinar, dan 200 dinar yang ada,
yang itu berkah karena itu dari Nabi Muhammad, maka dia gunakan untuk berdagang. Dan hasilnya belum genap 1 tahun, maka dia telah memperoleh harta sebanyak 1000 dinar. Dan dia bisa melunasi semua hutangnya. Bahkan beliau mengatakan, wa mazala mali yazid wa hali yasluh. Maka selalu hartaku itu setiap saat bertambah, dan keadaanku semakin baik. Alhamdulillah, ini semuanya berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menggarisbawahi cerita ini dengan 2 poin yang inti. Yang pertama, kita sholawat itu bisa menyelesaikan hajat-hajat kita. Bisa menyelesaikan banyak urusan kita kalau kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tapi repotnya orang zaman sekarang ini, ketika baru mulai sholawat udah nanya, saya harus sholawat berapa kali? Kalau kamu mau sholawat sama Nabi, nggak usah dihitung, sebanyak-banyaknya kamu sholawat, maka akan semakin banyak kebaikan yang kamu dapatkan. Yang kedua, jangan pernah meremehkan harta yang berkah. Ada harta itu punya berkah. Bisa jadi harta itu berkah karena itu dagang Anda yang jujur. Bisa jadi harta itu berkah karena Anda mendapatkan pemberian daripada orang yang soleh. Bisa jadi harta itu berkah karena Anda punya muamalah dengan orang yang soleh, Anda ada bisnis dengan orang yang soleh, maka uangnya orang soleh tersebut yang yakin dari halal, itu menjadi satu keberkahan. Dan uang itu kalau Anda pakai untuk usaha, untuk jadi modal, maka akan berlipat-lipat menghasilkan keuntungan. Kenapa? Karena keberkahan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam masa-masa susah seperti ini, mari kita berbanyak sholawat dan jangan pernah meremehkan sekecil apapun hasil usaha yang kita dapat. Kenapa? Karena siapa tahu keberkahan Allah buka pintu keberkahan pada hasil yang kita dapat tersebut. Semoga Allah selalu memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.